kaum muslimin wal muslimat, akramani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, pada malam hari ini kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang memudahkan kita untuk kembali bermajelis ilmu, membahas tafsir ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dengan membaca keterangan dari Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di dalam buku tafsir beliau Taisir Al-Karimi Rahman. Pada pertemuan sebelumnya, alhamdulillah, kita telah menyelesaikan tafsir surah An-Nas. Maka pada malam hari ini kita akan masuk pada tafsir surah Al-Falaq. Sebelum kita membahas tafsir surah Al-Falaq, maka kita dengarkan dulu salah satu dari ikhwah membacakan kepada kita surah Al-Falaq. Man yaqra? Siapa yang membaca? Kalau yang belum pernah silahkan dan mau. Taib. Man yaqra? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. Hasan, barakallahu fiik. Baik. Kita baca A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Baik. Surah Al-Falaq ini kata Syekh Abdurrahman As-Sa'di, wahia Makkiyah. Dia adalah surah Makkiyah. Ya. Surah Al-Falaq adalah surah Makkiyah. Itu surah yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum berhijrah ke Madinah. Ya, walaupun turunnya di Madinah atau dimanapun turun, ya, ketika diturunkan oleh Allah sebelum Nabi hijrah ke Madinah, maka itu disebut surah Makkiyah. Baik. Kemudian surah Al-Falaq, ya, penamaannya surah Al-Falaq dinamakan dengan surah Al-Falaq, ya. Ya, karena di situ ada kata Al-Falaq. Sebagian ulama ada yang menyebutkan bahwa namanya adalah surah Al-Mu'awwidah. Ada yang mengatakan Al-Mu'awwidatul Ula. Al-Mu'awwidah artinya perlindungan. Ya, perlindungan yang pertama. Sebab ada
dua surah perlindungan ya. Al-Falaq dan An-Nas. Maka disebut dengan Al-Mu'awwidhatan. Ya, dua surah perlindungan. Baik. Ya, dan telah kita sebutkan ya pada pertemuan sebelumnya ketika kita membaca atau menjelaskan tafsir surah An-Nas, bagaimana kedudukan dua surah ini. Ya, dia adalah surah yang sangat luar biasa, dijadikan sebagai pelindung. Ya, karena itu jamaah sekalian, Nabi SAW berkata kepada Ibnu Abbas, ya, ala ukhbirukum atau ala ukhbiruka bi afdali ma ta'awwada bihil muta'awwidun. Wahai Ibnu Abbas, maukah aku beritahukan kepadamu ya sebuah atau suatu pelindung yang paling afdal, yang paling luar biasa digunakan sebagai pelindung, paling bagus, yang paling afdal digunakan sebagai pelindung. Maka Ibnu Abbas berkata, bala ya Rasulullah, iya ya Rasulullah, beritahukanlah kepadaku. Maka kemudian Nabi menyebutkan, kul a'udzu birabbil falaq wa kul a'udzu birabbin nas. Kemudian Nabi berkata, hatani as-suratan, dua surah inilah ya yang merupakan pelindung yang paling afdal untuk digunakan sebagai pelindung. Maka siapa yang ingin melindungi dirinya dari segala kejahatan, maka jadikanlah dua surah ini sebagai pelindung utama. Nah, bahkan sudah kita sebutkan ya, Nabi itu dalam hadis dikatakan bahwa Nabi sebelum turunnya dua surah ini, Nabi biasa meminta perlindungan kepada Allah dengan perlindungan yang lain. Tapi ketika turun dua surah ini, maka Nabi mencukupkannya dengan dua surah ini. Nah, barakallahu fikum. Kita lihat Allah Subhanahu wa taala berfirman, qul a'udzu birabbil falaq. Katakan wahai Muhammad. Qul di sini khitabnya kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qul wahai Muhammad, katakan, a'udzu birabbil falaq. Ucapkanlah, katakanlah, aku berlindung. Aku berlindung. Birabbil falaq, kepada Rabbnya al-falaq. Aku berlindung kepada Rabbnya al-falaq. Nah, maka di sini pada ayat yang pertama banyak faedahnya. Ya, di antara faedah ayat pertama ini bahwasanya meminta perlindungan adalah ibadah. Meminta perlindungan adalah ibadah. Dari mana kita tahu itu ibadah? Hah? Dari mana Anda tahu bahwa isti'adah, meminta perlindungan adalah ibadah? Dari ayat ini kita mengambil faedah bahwa isti'adah, meminta perlindungan ibadah. Dari mana antum mengambil pendalilan? Dari ayat pertama. Atau bukan ibadah? Ibadah. Sepakat ya? Taib. Mana sisi pendalilannya? Meminta perlindungan. Iya, meminta perlindungan ibadah. Dari mana antum tahu ibadah? Dari sisi mana? Ya? Ya, doa. Diperintahkan, ahsan. Allah
perintahkan. Siapa yang diperintah? Nabi yang diperintah. Wahai Muhammad, mintalah perlindungan kepada Allah dengan mengatakan a'udzu birabbil falaq. Nabi diperintahkan untuk meminta perlindungan. Sesuatu yang diperintahkan, maka itu ibadah. Ya, sebab definisi ibadah apa? Apa definisi ibadah? Segala sesuatu yang dicintai dan diridhoi oleh Allah. Apakah ucapan atau perbuatan, itulah ibadah. Ismun jami'un kulli ma yuhibbuhu Allah wa yardah min al-aqwali wal a'mal adh-dhahira wal batinah. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, itu ibadah. Semua yang dicintai dan diridhoi oleh Allah. Ketika Allah perintahkan, berarti Allah cinta. Allah suka, Allah ridha. Ketika itu dilakukan, maka itu ibadah. Berarti isti'adah, meminta perlindungan adalah ibadah. Maka kalau dia ibadah, maka ada apa di balik ibadah itu? Ada pahala. Maka setiap antum meminta perlindungan kepada Allah, maka antum mendapatkan pahala. Terlepas apakah dilindungi atau tidak, diterima atau tidak, itu urusan kedua. Itu urusan Allah ya. Tetapi yang terpenting bagi kita adalah kita disuruh meminta perlindungan. Dan setiap kita meminta perlindungan kepada Allah, maka kita mendapatkan apa? Pahala. Diterima atau tidak, tidak masalah. Sebagaimana doa adalah ibadah, ya kan? Diterima doa antum atau tidak, tidak usah pusing. Berdoa saja. Tidak ada ruginya berdoa. Kenapa? Kalau tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dunia, kita mendapatkan ganjaran di akhirat berupa pahala. Makanya sahabat bilang apa? Kalau begitu idan nuktir, kalau begitu kita akan banyak berdoa. Kenapa? Karena tidak ada ruginya. Kalau tidak diterima di dunia doa kita, maka di akhirat kita mendapatkan apa? Ganjaran pahala. Karena dia adalah ibadah. Maka isti'adah adalah ibadah. Maka sering-seringlah beribadah kepada Allah melalui isti'adah. Sering berlindung kepada Allah, berdoa meminta perlindungan kepada Allah dari segala kejahatan makhluk. Karena itu adalah ibadah. Ya. Kemudian juga kalau dia adalah ibadah, maka yang namanya ibadah hanya boleh diserahkan kepada Allah. Kapan antum serahkan kepada makhluk, maka anda jatuh dalam kesyirikan. Maka isti'adah, meminta perlindungan adalah ibadah, maka mintalah perlindungan hanya kepada Allah. Jangan meminta perlindungan kepada makhluk. Kapan anda minta perlindungan kepada makhluk, maka anda telah jatuh dalam kesyirikan. Baik. Maka di sini Nabi diperintah oleh Allah untuk meminta perlindungan. Kepada siapa meminta perlindungan? Bi Rabbil Falaq. Aku meminta perlindungan kepada Rabbnya Al-Falaq. Apa makna Rabb? Pencipta, penguasa, pemilik, pengatur. Itu makna Rabb, yang mencipta, yang memiliki, yang menguasai, yang mengatur. Nah, Al-Falaq. Apa makna Al-Falaq di sini? Banyak makna disebutkan oleh ulama tafsir. Tetapi Al-Imam Al-Baghawi rahimahullahu ta'ala menyebutkan bahwa Al-Falaq ya adalah waktu subuh. Yang dimaksud dengan Al-Falaq adalah waktu subuh. Arada bil falaqi as-subh. Yang dimaksud, yang diinginkan Al-Falaq adalah
waktu subuh. Dan ini adalah pendapat mayoritas ulama tafsir. Mayoritas ulama tafsir menyebutkan bahwa al-falak adalah waktu subuh. Kalau begitu, apa maknanya ayat pertama? Aku berlindung kepada yang menciptakan waktu subuh, yang menguasai waktu subuh, yang memiliki waktu subuh, yang mengatur waktu subuh. Itu maknanya. Jelas? Aku berlindung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang apa? Yang menciptakan waktu subuh, yang menciptakan, yang menguasai, memiliki, mengatur waktu subuh. Kenapa subuh? Kenapa disebutkan subuh? Apakah Allah tidak menciptakan duhur? Semua waktu dicipta oleh Allah kan? Dikuasai oleh Allah, dimiliki oleh Allah, diatur oleh Allah. Tetapi kenapa pada surah Al-Falaq yang disebutkan oleh Allah adalah waktu subuh? Kenapa dikhususkan waktu subuh? Ada yang tahu? Kenapa? Dan ini ada kaitannya dengan ayat-ayat setelahnya, ada kaitannya ini. Kenapa subuh yang Allah sebut? Ada yang tahu? Baik. Ini ilmu yang disebutkan oleh para ulama. Di antaranya disebutkan oleh Al-Imam Asy-Syaukani dalam tafsir beliau. Al-Imam Asy-Syaukani menyebutkan faedah yang bagus. Ya, kata beliau, disebutkan secara khusus waktu subuh al-ima sebagai isyarat dari Allah. Ini adalah kode isyarat bagi Allah kepada manusia. Ila anna al-qadira ala izalati hadhihi adh-dhulumati asy-syadida an kulli hadzal alam, bahwasanya ya, yang mampu menghilangkan kegelapan yang sangat gelap dari seluruh alam, dialah pula yang mampu untuk apa? Dialah pula yang mampu untuk menolak dan menghilangkan segala kejelekan dari makhluk. Bisa dipaham? Jadi ini adalah isyarat dari Allah. Isyarat. Allah mengisyaratkan kepada kita. Allah memberikan kode kepada kita. Bahwasanya apa? Yang mampu menghilangkan kegelapan itu adalah Allah. Maka dialah pula yang mampu apa? Menghilangkan apa? Kesulitan-kesulitan, kejelekan-kejelekan dari makhluk. Namun enggak? Begini. Maksudnya begini. Kan subuh itu kan sebelumnya apa? Subuh itu pertanda bahwa gelap sudah berakhir. Siapa yang menghilangkan gelap itu? Siapa yang menghilangkan kegelapan kemudian Allah menerbitkan yang terang? Allah. Allah yang mampu menghilangkan yang gelap itu. Ada enggak manusia yang mampu? Saya mau sekarang terang. Sekarang ini, waktu ini, saya mau. Ada yang mampu menghilangkan yang gelap ini? Tidak ada. Siapa yang mampu menghilangkan yang gelap kemudian menerbitkan yang terang? Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau begitu, hanya Allah yang mampu menghilangkan apa? Kesulitan-kesulitan makhluk. Nyambung. Ada istilah apa? Habis gelap, terbitlah terang. Ya kan? Iya.
Ketika kita dalam kondisi susah, siapa yang bisa menghilangkan kesusahan kita? Allah. Jadi diibaratkan ya, ada kaitan antara gelap tadi dengan kejelekan kan? Iya tidak? Betul? Kaitan antara gelap dengan kejelekan. Ada hubungan? Ada. Makanya akan disebutkan nanti min syarri ghasikin. Umumnya pelaku kejelekan-kejelekan terjadi di malam hari. Ya, maka Allah Subhanahu wa taala yang mampu menghilangkan apa? Gelap gulita menjadi terang, maka kalau begitu Allah pula yang bisa menghilangkan apa? Kejelekan-kejelekan dari makhluknya. Makanya Al-Imam Syaukani mengatakan ini adalah kode dari Allah, kode, isyarat. Isyarat halus dari Allah bahwa Allah yang menghilangkan gelap. Kemudian mendatangkan terang. Maka kalian wahai manusia ketika tertimpa kesulitan, tertimpa kegelapan dan mengharapkan yang terang, kembalilah kepada Allah. Karena hanya Allah yang bisa menyingkap kesulitan-kesulitan kalian. Ya, itu maknanya. Ini faedah yang sangat bagus. Ya, dan itulah keindahan Al-Quran. Tidak sembarang itu disebut subuh, duhur. Itu pasti ada kaitan dengan ayat-ayat sebelumnya atau ayat-ayat setelahnya. Nah, paham ya? Sama seperti kita baca Al-Fatihah. Kenapa Maliki Yaumiddin? Masih ingat kan? Kenapa hari pembalasan? Padahal Allah juga yang menguasai hari dunia. Kenapa yang disebut hari pembalasan? Hari kiamat. Nah, itu ada hikmah. Barakallahu fikum. Baik. Jadi kul a'udzu birabbil falaq. Katakan wahai Muhammad, aku berlindung kepada Allah yang menciptakan waktu subuh, yang menguasai waktu subuh, dan seterusnya. Baik. Kemudian setelah itu, min syarri ma khalaq. Ya. Berlindung kepada Allah dari apa? Dari apa? Dari kejahatan makhluknya. Kita berlindung kepada Allah, meminta supaya dilindungi oleh Allah dari apa? Dari kejahatan, kejelekan seluruh makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, tanpa terkecuali. Sebab ada sebagian ulama menyebutkan jin, ada yang mengatakan ini. Maka yang benar apa? Seluruh makhluk yang punya kejahatan. Seluruh kejahatan makhluk, seluruh kejelekan makhluk, maka kita meminta kepada Allah agar Allah melindungi kita darinya. Nah, dan tentunya tidak ada yang bisa melindungi kita dari kejahatan makhluk kecuali hanya Allah. Karena setiap makhluk ubun-ubunnya dipegang oleh Allah. Ya kan? Seluruh makhluk ubun-ubunnya dipegang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau ubun-ubunnya Allah yang pegang, maka Allah yang berkuasa. Ya. Disebut dalam Al-Quran ya, bahwa makhluk itu semuanya dipegang ubun-ubunnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, barakallahu fikum. Maka kita berlindung kepada yang menciptakan makhluk itu, yang memegang ubun-ubun makhluk tersebut. Ya, maka tidak ada satupun makhluk yang bisa berbuat apa-apa kalau Allah pegang ubun-ubunnya. Tidak ada. Barakallahu fikum. Taib. Di sini disebutkan makhluk. Berarti semua makhluk yang punya kejelekan. Ya. Apakah makhluk di dunia dan makhluk di akhirat? Ini umum. Kata para ulama umum ya. Semua makhluk ciptaan Allah yang punya kejelekan dan bisa mencelakakan,
Maka kita berlindung kepada Allah agar Allah melindungi kita dari kejahatannya. Sekali lagi, apakah makhluk di dunia ataukah makhluk di akhirat? Ya. Makhluk di dunia, contohnya? Oh, banyak. Makhluk di dunia banyak ya. Di antaranya adalah jin, ya betul. Apalagi? Manusia. Apalagi? Hewan. Apalagi? Cuaca. Itu semua makhluk kan? Sebab selain Allah itu semua makhluk. Kullu ma siwallahi alam. Segala sesuatu selain Allah, maka semua adalah makhluk. Hanya Allah yang bukan makhluk. Selainnya makhluk. Dan setiap makhluk yang Allah ciptakan, itu ada kejelekan padanya. Nah, di antara makhluk yang Allah ciptakan, yang ada jeleknya, yang kita disuruh minta kepada Allah supaya Allah melindungi kita dari jeleknya adalah istri. Istri. Betul tidak? Iya. Ya, istri itu ada jeleknya, ada juga baiknya. Iya kan? Nah, untuk kejelekan istri, tabiat jeleknya, disitulah kita disuruh oleh Allah minta perlindungan kepada Allah. Dilindungi dari tabiat jeleknya istri. Bukan disuruh cerai, enggak. Tapi apa? Disuruh apa? Disuruh minta kepada Allah supaya Allah melindungi kita dari tabiat jelek istri. Bukan ketika istri muncul tabiat jeleknya, pulang mako ke rumahmu. Enggak begitu. Paham? Nah, makanya ketika awal menikah, tahu enggak apa sunnahnya awal menikah? Nah, sekarang saya mau tanya, bapak-bapak yang sudah menikah. Sebelum antum menemui istri antum, apa sunnahnya? Atau ketika awal pertama kali menemui istri, apa sunnahnya? Apa sunnahnya? Awal pertama kali menemui istri, kan setelah akad kan ada biasa itu pasikarawah, orang Bugis bilang. Nah, di pasikarawai. Itu tidak masalah, tapi harus syar'i kan. Nah, sekarang ada sunnahnya di situ kan, yang Nabi ajarkan. Apa itu? Saya mau tanya, sudah nikah, apa yang antum lakukan? Silang-sungang? Tidak. Ada sunnahnya, Pak. Jangan terburu-buru, malah masih panjang. Ya, sabar. Apa sunnahnya? Perhatikan hadis Nabi. Idza tazawwaja ar-rajulu imra'atan, jika seorang laki-laki telah menikahi wanita, maksudnya setelah akad, baru saja akad selesai. Ketika dia masuk menemui istrinya, apa kata Nabi? Falyakhud binasiyatiha. Maka hendaklah dia memegang ubun-ubun istrinya. Ya tidak? Baru teringat. Oh iya, soalnya sudah lama Ustaz, saya lupa. Ya. Jadi perlu dimurojaah lagi. Apa kata Nabi? Falyakhud binasiyatiha. Hendaklah dia memegang ubun-ubun istrinya. Ya, ada adat mengatakan, tidak boleh itu pegang-pegang ubun. Itu bertentangan dengan hadis. Ya, kalau di adat Bugis ada yang mengatakan tidak boleh, celaka itu kalau ubun-ubun istri dipegang. Nah, saya bilang ini hadis Nabi kok. Falyakhud binasiyatiha. Hendaklah dia memegang ubun-ubun istri. Kemudian dia membaca Bismillah.
Kemudian mendoakan keberkahan. Setelah itu ada doanya. Nah, sekarang saya mau tanya, apa doanya itu? Kaitannya dengan pembahasan kita ini. Hah? Antum sudah nikah? Masya Allah. Baru atau sudah lama? Pekan lalu, oh pantas masih hafal dia. Masih hafal dia, masih lancar ya, Masya Allah, Alhamdulillah. Yang sudah lama kayaknya sudah lupa. Perlu dimurojaah lagi ya. Diulang lagi supaya dimurojaah. Apa doanya? Hah? Tersendat nih. Wa a'udzubika min syarriha wa ma jabalta 'alaiha. Masyaallah. Perhatikan apa yang dibaca setelah memegang ubun-ubun, bismillah, mendoakan berkah. Setelah itu kita disuruh oleh Nabi baca apa? Allahumma inni as'aluka khairaha. Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu kebaikannya. Wa khaira ma jabalta. Dan kebaikan tabiat yang telah engkau ciptakan padanya. Setelah itu, wa a'udzu bika min syarriha. Dan aku berlindung kepadamu ya Allah dari kejelekannya. Terus, dan kejelekan tabiatnya yang telah engkau ciptakan padanya. Ya kan? Maka di antara kejahatan makhluk yang Allah ciptakan adalah kejelekan yang ada pada istri kita. Bukan berarti suami tidak punya kejelekan, punya juga. Ya, baik. Barakallahu fikum. Nah, itu diantara makhluk-makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang padanya Allah letakkan apa? Tabiat-tabiat jelek. Maka kita meminta berlindung kepada Allah agar Allah melindungi kita darinya. Nah, barakallahu fikum. Nah, makhluk yang lain. Intinya ini ayat mencakup semua makhluk. Di dunia dan di akhirat. Ya, termasuk juga makhluk seperti apa? Seperti cuaca misalnya. Ketika bertiup angin. Ketika anginnya mulai bertiup kencang. Maka kita disuruh baca apa? Karena di balik angin itu ada kejelekan. Ya kan? Ketika angin itu bertiup kencang, nah, apa kata Nabi dalam hadis? Ar-rihu. Angin itu adalah min rauhillah. Angin itu adalah termasuk tentara-tentara Allah. Tentara-tentara, pasukan-pasukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ta'ti birrahmati wal adab. Dia datang membawa rahmat dan juga terkadang dia datang membawa adab. Maka fala tasubbuha, maka janganlah kalian mencela angin. Tidak boleh mencela angin. Angin apalagi ini datang, tidak boleh, haram. Itu mengurangi tauhid. Ada pembahasan tauhidnya, dilarang mencela angin. Fala tasubbuha, janganlah kalian mencela angin. Walakin, akan tetapi, salullaha min khairiha, akan tetapi mintalah kepada Allah kebaikannya. Wa ta'awwadu billahi min syarriha, dan berlindunglah kepada Allah dari keburukannya. Berarti angin punya kebaikan, angin punya kejelekan. Ketika bertiup angin kencang, jangan berkata berhenti, jangan. Tapi mintalah kepada Allah apa? Kebaikan dan berlindunglah kepada Allah dari kejelekannya, keburukannya. Dan ada doa yang Nabi ajarkan ketika bertiup angin kencang itu. Barakallahu fikum. Ini makhluk, ya, makhluk yang ada di dunia ini. Kalau makhluk yang ada di akhirat,
yang Allah letakkan padanya kejelekan, yang kita diperintahkan berlindung kepada Allah darinya apa? Neraka. Neraka adalah makhluk ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala yang Allah ciptakan khusus untuk menyiksa manusia. Tidak ada kebaikan pada neraka, tidak ada. Yang adalah murni kejelekan. Adapun surga, ya, mahdul khair, murni kebaikan. Kalau neraka murni kejelekan, maka berlindunglah kepada Allah dari kejelekannya. Makanya kita disuruh apa dalam Al-Quran? Waqina adzaban nar. Itu doa. Waqina adzaban nar. Dan kita diperintahkan oleh Allah setiap hari dalam solat kita sebelum salam membaca apa? Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam. Itu diantara makhluk ciptaan Allah, jahannam, neraka jahannam. Kejelekannya luar biasa. Ya, bahaya yang ditimbulkan luar biasa, maka kita berlindung kepada Allah dari kejahatannya supaya Allah menyelamatkan kita. Maka dalam surah Al-Falaq kita berlindung kepada Allah dari seluruh kejahatan makhluk. Makanya surah Al-Falaq luar biasa. Kenapa? Karena mencakup seluruh makhluk. Makanya tadi Nabi berkata kepada Ibnu Abbas apa? Maukah aku beritahukan kepadamu apa? Tadi perlindungan yang paling afdol. Kenapa? Karena ini sudah min syarri ma khalaq, berlindung kepada Allah yang menciptakan waktu subuh dari apa? Dari semua kejelekan makhluk. Manusia, jin, binatang dan semuanya. Baik. Kemudian setelah itu, wa min syarri ghasikin idza waqab, dan dari kejelekan, dari kejahatan ghasik. Ghasik artinya al-lail, dari kejahatan malam. Ghasik bermakna al-lail, kata Ibnu Abbas ya. Makna ghasik adalah al-lail. Idza waqaba, kata Ibnu Abbas, idza aqbala. Jadi aku berlindung juga kepada Allah yang menciptakan subuh dari kejelekan malam ketika dia telah datang. Dari kejelekan malam ketika dia telah datang. Ketika matahari terbenam, maka datanglah malam. Maka kita berlindung kepada Allah subhanahu wa ta'ala dari kejahatan, keburukan, kejelekan malam ketika dia telah datang. Nah, kenapa disebut malam? Kenapa bukan siang? Baik. Syekh Ibn Utsaimin rahimahullahu ta'ala, beliau berkata, wa innama umira bil isti'adati minhu li'anna al-hawam ya was-siba' wa ghairaha tantashiru fil laili akthar min intishariha fil nahar. Karena kata beliau, kita diperintahkan untuk meminta perlindungan kepada Allah dari kejahatan malam ketika dia telah datang, karena al-hawam, binatang-binatang berbisa seperti kalajengking, ular. Demikian pula as-siba, binatang-binatang buas seperti harimau yang buas-buas. Wa ghairaha, dan selainnya. Itu biasanya tersebar, bertebaran di malam hari, lebih bertebaran di malam hari daripada siang harinya. Makanya di saat itulah kita disuruh meminta perlindungan kepada Allah dari apa? Dari kejahatan-kejahatan makhluk yang bertebaran di malam harinya. Karena umumnya di malam hari itulah banyak kejahatan. Binatang-binatang berbisa keluar di malam hari. Lebih banyak keluarnya di malam hari daripada siang
hari. Iya kan? Iya. Apalagi binatang-binatang buas lebih banyak keluar di malam hari mencari mangsa daripada siang hari. Betul tidak? Betul itu. Apalagi seperti harimau, itu kan diberikan penglihatan oleh Allah di malam hari, lebih tajam penglihatannya daripada siang hari. Makanya mereka di malam hari itu lebih banyak beraksi daripada siangnya. Siangnya lebih banyak istirahat. Malam mereka merajalela. Di malam hari banyak kejahatan yang muncul. Mulai dari binatangnya, hewannya, manusianya. Pencuri lebih banyak beraksi di malam hari. Walaupun siang juga ada. Ya kan? Di malam hari itulah waktu-waktu kejahatan banyak terjadi. Di waktu malam itulah syaitan menyebar. Walaupun dia di siang hari juga menyebar. Tapi di waktu malam mereka lebih tersebar. Makanya apa kata Nabi dalam hadis? Idza kana junhul laili. Jika malam telah mulai datang. Dalam riwayat yang lain, idza amsaitum. Kalau kalian sudah berada di waktu sore menjelang malam. Apa kata Nabi? Fakuffu sibyanakum. Tahan anak-anak kecil kalian. Tahan. Jangan biarkan lagi keluar bermain. Masukkan ke rumah. Kenapa? Kata Nabi, fa inna syaitana yantashiru hina idin. Karena syaitan di waktu itu, di waktu menjelang malam, ya sampai kemudian masuk malam, karena syaitan di waktu itu tersebar. Menyebar dia. Ya, maka jangan lepaskan anak-anak kalian yang masih kecil. Kenapa? Khawatir mereka diganggu oleh syaitan. Kenapa anak kecil? Kalau orang besar? Kenapa orang yang besar tidak dibahas oleh Nabi? Karena yang kecil itu belum punya pelindung diri. Tidak bisa berzikir. Sehingga gampang diserang oleh syaitan. Beda dengan orang dewasa. Kalau orang dewasa biar maghrib kemana-mana. Kenapa? Karena dia sudah ada pelindung diri dari syaitan. Sudah bisa berzikir. Kalau anak kecil, enggak. Maka apa kata Nabi? Di waktu itu tahan anak kalian. Jangan biarkan berkeliaran keluar. Kenapa? Karena di waktu itu syaitan tersebar. Khawatir mereka kena kejahatan syaitan. Makanya biasa banyak kita dapatkan anak-anak itu yang dibiarkan keluyuran di waktu maghrib. Di malam harinya rewel. Entah apa ini anak ini. Kok tiba-tiba nangis dia? Tadi sehat. Kok tiba-tiba sakit? Nangis tidak jelas. Tanda-tanda anak itu kena gangguan syaitan. Difahami? Fakuffu sibyanakum. Tahanlah anak-anak kalian karena syaitan di waktu itu mulai menyebar. Wa aglikul bab, tutuplah pintu-pintu rumah kalian. Wasammillah, bacalah bismillah. Ketika menutup baca bismillah, fa inna syaitana la yaftatihu baban mughlaqa. Karena syaitan tidak akan bisa membuka pintu kalau pintu itu dibaca bismillah. Nah, di waktu kapan dia banyak tersebar syaitan itu? Di waktu malam. Makanya kita disuruh oleh Allah berlindung kepada Allah dari kejahatan yang terjadi di malam hari. Ya, jelas ya? Nah, di malam hari banyak. Tukang-tukang sihir itu banyak beraksi di malam hari. Pokoknya makhluk-makhluk yang jahat itu banyak beraksi di malam hari. Ya kan? Dan semua orang-orang yang ingin berbuat dosa senang di malam hari. Iya kan? Iya. Semakin gelap, mereka semakin suka.
Itulah kejahatan. Ya. Barakallahu fikum. Jelas itu? Nah, makanya di malam hari itu waktu istirahat. Kan begitu ya? Siang hari waktu kerja, malam hari waktu tidur. Ya tidak? Apa ayatnya? Waja'alna naumakum subata. Waja'alna al-laila libasa. Waja'alna an-nahara ma'asya. Kami jadikan malam itu sebagai pakaian. Selimut. Selimut dipakai apa? Tidur. Waja'alna an-nahara, kami jadikan siang sebagai tempat mencari ma'isyah, kehidupan. Di malam hari istirahat. Banyak kejahatan di malam hari itu. Barakallahu fikum. Nah, wa min syarri ghasikin idza waqab. Ya. Bukan berarti kita haramkan, enggak diharamkan. Tapi itu adalah pilihan dari Allah SWT supaya kalian sebaiknya di malam hari itu sudah. Di siang hari cari maisha, di malam hari istirahat. Ya, ada juga orang malam, siang kerja, malam kerja. Tidak ada istirahat. Cari apa? Hanya untuk cari dunia. Alhamdulillah ya. Barakallahu fikum. Baik. Sudah azan? Azan dulu. Kaum muslimin wal muslimat, barakallahu fikum. Baik. Setelah itu kita berlindung lagi dari apa? Wa min syarrin naffatsati fil 'uqad. Berlindung kepada Allah yang menciptakan waktu subuh dari kejahatan an-naffatsat. Kejahatan wanita-wanita yang meniup. Nafas itu meniup disertai dengan keluarnya ludah. Bukan meludah ya. Meniup tapi ada percikan-percikan ludah yang keluar. Itu namanya nafas. Jadi dari kejahatan wanita-wanita yang meniup fil uqad, pada ikatan-ikatan, simpul-simpul, buhul-buhul. Ya, sesuatu kemudian ditiup, diikat. Nah, apa yang dimaksud di sini? Yaitu tukang-tukang sihir. Jadi dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang meniup pada buhul. Sebab tukang sihir itu mereka punya media untuk menyihir seseorang. Nah, apa medianya? Macam-macam. Nah, itulah yang disebut dengan buhul itu. Al-uqad, medianya itu. Ya, kadang pakai foto orang yang mau disihir. Ya, makanya jangan sembarang sebar foto-foto antum di medsos. Nanti ditangkap foto antum, dicetak baru disihir. Karena itu media-media sihir. Kadang mereka pakai foto, pakai rambut. Seperti Rasulullah kan ketika disihir oleh Labid ibn al-Asam, Yahudi. Ya, medianya adalah rambutnya Rasulullah yang rontok berguguran. Ya kan? Jadi al-uqad itu buhul, simpul-simpul ya. Nah, itulah yang digunakan untuk medianya untuk menyihir. Ya. Kadang macam-macam itu ya. Macam-macam. Barakallahu fikum. Nah, kenapa dia pakai media, pakai buhul ini? Ya, sebab untuk menguatkan sihirnya.
selama buhul itu ada, maka orang itu biasanya sulit sembuh dari sihir. Paham? Makanya mereka pakai media, pakai buhul itu. Ya. Jadi kita berlindung kepada Allah yang menciptakan waktu subuh. Dari apa? Dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir. Kenapa disebut wanita? Apakah laki-laki tidak? Ya karena umumnya di masa itu kebanyakan tukang sihir adalah wanita. Di masa itu. Kebanyakan tukang sihir adalah wanita. Apalagi dari Yahudi, banyak tukang sihir Yahudi wanita, banyak. Makanya disebutkan di sini wanita. Paham ya? Karena kebanyakan wanita saat itu adalah tukang sihir. Lebih banyak wanita daripada laki-laki saat itu. Kalau sekarang, yang mana lebih banyak tukang sihir? Wanita atau laki-laki? Nah, perlu penelitian. Saya tidak tahu. Ya. Tetapi jamaah sekalian, ini ayat mencakup semua tukang sihir. Cuma disebutkan wanita karena apa tadi? Karena umumnya profesi tukang sihir pada saat itu dilakoni oleh wanita. Nah. Barakallahu fikum. Dan mereka ketika menyihir pakai apa? Pakai media, pakai buhul. Mereka tiup, mereka baca mantra-mantra. Sebab tukang sihir itu pakai mantra-mantra. Ya kan? Setelah itu mereka tiupkan mantranya ke buhul itu. Supaya apa? Supaya sihirnya kuat. Nah, barakallahu fikum. Makanya di antara cara yang efektif untuk menghilangkan sihir orang yang tersihir adalah mencari di mana buhulnya berada. Kemudian musnahkan. Sebab selama buhul itu belum ditemukan, kadang sulit sembuh. Sulit. Dari sihir. Ya, walaupun ada juga yang sembuh. Tetapi cara efektif untuk menghilangkan sebuah sihir yang menimpa seseorang adalah mencari buhulnya di mana. Paham? Barakallahu fikum. Nah, ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Maka surah Al-Falaq adalah pelindung. Dia adalah pelindung luar biasa dari kejahatan tukang-tukang sihir. Siapa yang ingin dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari kejahatan tukang sihir, maka jadikanlah surah Al-Falaq dan surah An-Nas sebagai apa? Sebagai pelindung. Sebelum terjadi, inilah pelindungnya. Ketika sudah terjadi, inilah obat untuk mengangkat sihir itu. Al-Falaq dan An-Nas. Makanya Rasulullah SAW ketika terkena sihirnya Labid ibn al-Asam, bagaimana cara menyembuhkannya? Jibril meruqyah Rasulullah SAW dengan membaca dua surah ini, Al-Falaq dan An-Nas. Dan sebagian ulama mengatakan bahwa surah Al-Falaq dan surah An-Nas Allah turunkan sebabnya karena tersihirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah turunkan dua surah ini untuk apa? Mengobati Rasulullah, menghilangkan sihir yang menimpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, ya, Nabi mengatakan bahwa dua surah ini adalah pelindung yang paling hebat. Karena sengaja Allah turunkan dua surah ini untuk apa? Menyembuhkan sihirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Jibril menggunakan dua surah ini untuk meruqyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka siapa di antara kita
yang ingin terhindar dari sihir, maka jadikan dua surah ini sebagai senjata. Tidak perlu takut pada tukang sihir. Orang yang beriman ada senjatanya. Apa senjata kita? Dzikir. Dzikir kita adalah senjata. Ya, maka Al-Falaq dan An-Nas adalah senjata yang ampuh untuk menghalangi para tukang sihir. Makanya disuruh kita membaca An-Nas dan Al-Falaq setiap selesai sholat. Demikian pula di malam hari, di saat kita mau tidur, di saat kita tidur, disitulah kejahatan. Ya kan? Di saat manusia tidur, disitulah tukang-tukang sihir biasa beraksi. Maka kita punya senjata. Sebelum tidur baca apa? Baca Al-Falaq, An-Nas, dan Qul Huwallahu Ahad. Setelah itu ditiupkan, digosokkan pada semua badan yang bisa digosok. Itulah pelindung. Ya, barakallahu fikum. Min syarri nafatsati fil uqad, aku berlindung kepada Allah yang menciptakan waktu subuh dari kejahatan apa? Wanita-wanita tukang sihir yang meniup pada buhul. Ya. Nah, ada juga cara lain untuk menangkal dari sihir, tapi ini mungkin terlalu panjang ya. Ya. Nabi mengatakan iqra'u surat Al-Baqarah. Bacalah surah Al-Baqarah. Fa inna akhdaha barakah, karena membaca Al-Baqarah adalah keberkahan, akan mendapatkan keberkahan orang yang membacanya. Wa tarkaha hasrah, meninggalkan Al-Baqarah adalah kerugian besar. Wa la tastati'uhal batalah, dan siapa yang membaca Al-Baqarah, maka para tukang sihir tidak mampu berbuat apa-apa. Jelas ya? Nah, mungkin ada yang berkata, tapi kenapa Nabi kena sihir tadi? Apakah Nabi kurang anu? Nah, jangan berburuk sangka pada Nabi. Jelas? Nabi kena sihir untuk menunjukkan kepada kita bahwa Nabi hanya manusia biasa. Itu pelajaran. Nah, Allah ingin menunjukkan kepada kita bahwa Nabi hanya manusia biasa. Yang mana manfaat dan mudarat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya apa kata Nabi? Qul la amliku li nafsi naf'an wa la darran illa masya Allah. Katakan wahai Muhammad, sesungguhnya aku tidak memiliki manfaat dan mudarat kecuali apa yang Allah kehendaki. Ya. Ini sebagai pelajaran bagi manusia supaya mereka membuka mata bahwa Nabi itu bukan Tuhan, tapi Nabi Muhammad hanya manusia biasa. Manfaat dan mudarat Allah yang memberikan. Kalau Allah ingin memberikan mudarat kepada Nabi, kena. Dan Nabi hanya kena sekali kan? Itu pun sihirnya bukan sihir apa. Ya, hanya dihayalkan seakan-akan Nabi mendatangi istri padahal tidak. Tidak mempengaruhi akalnya, enggak. Itu sebagai, dan juga sebagai ujian. Ya. Jadi jangan berburuk sangka pada orang yang kena sihir. Misalnya jangan kemudian kita berburuk sangka, oh berarti dia kurang senjatanya, atau mungkin dia tidak pakai senjata, atau bagaimana. Enggak boleh berburuk sangka sama orang. Ya. Sebab ada orang kena sihir, apa? Itu adalah cobaan dari Allah untuknya. Untuk apa? Untuk menaikkan derajatnya. Bukankah segala musibah yang Allah timpakan kepada manusia tujuannya adalah untuk menaikkan derajat? Maka terkadang ada hamba-hamba yang soleh diuji oleh Allah dengan sihir. Untuk apa? Untuk menaikkan derajatnya di hari kiamat. Jelas? Barakallahu fikum. Nabi kita Muhammad SAW kena sihir dengan izin Allah tentunya, ya, sebagai pelajaran bahwa Nabi hanya manusia biasa.
dan untuk menaikkan derajat Nabi sallallahu alaihi wasallam di hari kiamat lewat cobaan-cobaan yang Allah berikan kepada beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Baik. Kemudian terakhir, wa min syarri naffatsati fil uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Dan aku berlindung kepada Allah yang menciptakan waktu subuh dari kejahatan. Dari kejahatan orang yang hasad ketika dia hasad. Dari kejahatan apa? Orang yang hasad. Ya. Apa itu hasad? Dengki, iri, cemburu. Ya. Hasad itu adalah apa? Tamanna zawala ni'matil ghair. Ya, apa itu? Dia tidak suka orang lain mendapatkan nikmat dari Allah dan dia ingin menghilangkan nikmat itu darinya. Itu hasad. Ketika ada saudaranya mendapatkan kebaikan di dunia dari Allah, oh dia tidak suka. Dia tidak senang. Dan dia berusaha bagaimana saudaranya itu kebaikannya hilang. Itu hasad. Bagaimana saudaranya itu menjadi tadinya makmur, kemudian menjadi apa? Tidak makmur. Bahagia menjadi sengsara. Kaya menjadi miskin. Sehat menjadi sakit. Sejahtera menjadi menderita. Melarat. Itu hasad. Nah. Dan ini berbahaya. Ya. Karena terkadang kita tidak tahu dia hasad sama kita. Iya kan? Menampakkan di depan diri kita baik. Tapi ternyata dia menyimpan penyakit hasad itu. Dan orang yang hasad, apa yang dia inginkan? Yang ada di pikirannya adalah bagaimana ini hancur orang ini. Itu saja. Itu yang terngiang-ngiang di pikiran. Itu orang yang hasad. Dia tidak ada lagi rasa takut kepada Allah itu. Tidak ada lagi rasa takutnya itu. Hilang semua rasa takutnya kepada Allah gara-gara hasad itu tadi. Nah. Makanya apa kata Nabi? Dabba ilaikum da'ul umami qablakum. Telah menyebar di tengah-tengah kalian penyakit-penyakit umat-umat terdahulu. Apa itu? Al-hasad wal baghdha. Penyakit umat-umat terdahulu yang sudah menyebar di tengah kalian adalah al-hasad. Salah satunya adalah al-hasad. Hasad. Dengki, iri hati. Kata Nabi, huwal halik. Dan dia adalah penggundul. Kata Nabi, penggundul. Menggundul, bukan mencukur. Kalau mencukur itu bisa jadi masih ada tersisa. Tapi kata Nabi, al-halik, yang menggundul habis. Tapi kata Nabi, bukan menggundul rambut. Tetapi halikuddin, tapi menggundul agama. Orang yang hasad itu hancur agamanya itu. Gundul agamanya. Dan ada yang tersisa pada agamanya. Kenapa? Sekali lagi orang yang hasad itu tidak ada takutnya lagi kepada Allah. Segala sesuatu akan dia lakukan. Yang penting apa? Saudaranya itu hancur karirnya. Itu saja. Dia tidak takut berbohong. Dia tidak takut menipu. Bahkan dia tidak takut lagi datang ke dukun, ke tukang sihir. Tidak takut dia.
Padahal datang ke dukun, datang ke tukang sihir, kafir, bisa kafir. Makanya gundul sudah agamanya kan. Begitu dia datang ke tukang sihir, datang ke dukun, maka dia bisa kafir. Gundul agamanya, habis agamanya. Nah, dan orang yang hasad itu berbahaya. Membahayakan kita. Sekali lagi karena kadang kita tidak sadar ini hasad sama saya ini. Di depan kita baik, Masya Allah. Tersenyum. Kalimatnya bagus. Tapi ternyata di balik itu na'udzubillah. Dia tidak takut memfitnah. Ya kan? Ini penyakit ini. Penyakit. Dan jangan dikira ikhwas sekalian, hasad ini penyakitnya pedagang. Jangan dikira penyakitnya pedagang saja. Ya kan? Pedagang itu kan kadang-kadang iri juga. Ini dia laku, saya tidak. Diiri, hasadlah dia. Tapi ketahuilah, sesungguhnya hasad ini adalah penyakitnya penuntut ilmu. Penyakitnya, bahkan penyakitnya ulama. Banyak ulama yang kena penyakit ini. Banyak. Ulama. Banyak yang kena penyakit seperti ini. Orang-orang yang berilmu. Orang-orang yang belajar agama kena penyakit seperti ini. Kena. Banyak. Dan ini yang berbahaya. Berbahaya penyakit hasadnya penuntut ilmu daripada hasadnya pedagang. Banyak. Sama-sama belajar kan? Tapi tiba-tiba dia lebih unggul daripada saya. Dia baru belajar, dia sudah banyak hafalannya. Saya sedikit, hasad dia. Kenapa dia lebih disenangi sama ustadz? Saya kurang, hasadlah dia. Nah, ulama juga begitu. Ustadz juga begitu. Ada juga penyakit-penyakit hasadnya ustadz. Kenapa kalau dia mengisi ya? Banyak. Kalau saya tidak. Padahal saya lebih senior daripada dia. Akhirnya apa? Menebar apa? Hoax. Itu ustadz pula bermasalah manhajnya. Padahal tidak ada masalah pada manhaj orang. Itu pula sesat. Menyimpang dia. Kenapa? Hasad. Dan kebanyakan yang kita lihat, ya, fitnah-fitnah yang terjadi dari hasad sebenarnya. Bagaimana kasus para ulama Yaman? Itu dari hasad sebenarnya. Ya, dari hasad. Jadi hati-hati. Barakallahu fikum. Jelas ya? Nah, lihat bagaimana Imam Bukhari difitnah coba. Imam Bukhari difitnah. Difitnah apa Imam Bukhari? Difitnah Imam Bukhari mengatakan apa Al-Quran makhluk. Padahal Imam Bukhari tidak pernah bilang begitu. Siapa yang memfitnah? Penuntut ilmu di masanya. Yang tidak senang dengan Imam Bukhari. Kenapa? Karena Imam Bukhari kalau datang, disambut oleh manusia. Dihormati oleh manusia. Tiba-tiba saya, kenapa saya tidak? Difitnahlah Imam Bukhari. Akhirnya Imam Bukhari saat itu dijauhi oleh manusia. Tepuk tanganlah dia. Tapi dia tidak sadar bahwa orang-orang yang berbuat kezaliman kepada hamba-hamba Allah. Apa kata Allah dalam Al-Quran? Innama yuakhiruhum liyaumin tashkhasu fihi al-absar. Ya kan? Iya. Apa ayatnya itu? Surah Ibrahim di akhir. Apa ayatnya? Sebelum itu, innama yuakhiruhum
Yaumin tashkhasu fihi al-absar. Janganlah orang-orang yang zalim mengira dia aman dari azab Allah. Allah biarkan. Janganlah dia mengira Allah biarkan, Allah tidak. Ya, sesungguhnya Allah hanya mengakhirkan azabnya pada hari di mana matanya terbelalak. Barulah matanya itu terbelalak. Menyaksikan apa? Kezaliman yang dia perbuat kepada manusia. Wala tahsabanna Allah ghafilan amma ya'malu dhalimun. Janganlah ya engkau mengira Allah ghafil, membiarkan orang-orang yang melakukan kezaliman itu. Jangan kamu mengira Allah biarkan. Hanyalah Allah menunda balasannya sampai hari di mana mata kalian akan terbelalak. Nah, barakallahu fikum. Jadi jemaah sekalian, banyak orang yang hasad, banyak. Ya, dan biasanya orang yang dicemburu itu orang yang banyak kelebihan yang Allah berikan kepadanya. Dan semakin banyak kelebihan orang, semakin banyak orang yang hasad itu pasti. Semakin tinggi karirnya orang, semakin hati-hati. Semakin tinggi karir Anda, ingat, di bawah banyak orang yang membidik Anda. Itu sunnatullah. Ya. Kata Syekh Al-Imam, ya, guru kami di Yaman, beliau berkata, semakin banyak buahnya pohon, semakin banyak pelemparnya. Masya Allah. Jelas tidak? Pohon itu semakin banyak buahnya, semakin banyak yang melempar. Kalau ada pohon mangga banyak buahnya di pinggir jalan sini, oh banyak orang yang membidik itu. Sebentar malam, ku lempar dia. Banyak pelempar. Tapi kalau tidak ada buahnya, ada yang mau lempar, apa yang mau dilempar? Tidak ada isinya. Tidak ada apa-apanya. Paham? Maka manusia itu semakin banyak kelebihan yang Allah berikan kepadanya, maka hati-hatilah, banyak orang yang tidak suka kepada dia. Banyak orang yang hasad kepada dia. Disinilah Allah mengajarkan kita untuk berlindung kepadanya. Karena kita tidak tahu siapa yang hasad kepada kita. Tidak tahu kita. Seperti yang saya sebutkan tadi, ada orang nampak berteman sama kita, ternyata hasad. Kita tidak tahu. Maka disinilah subhanallah, Allah subhanahu wa ta'ala mengajarkan kepada kita perlindungan. Berlindunglah kepada Allah dari kejahatan orang-orang yang hasad itu. Bagaimana cara berlindungnya? Ini. Biasakanlah diri membaca al-mu'awwidhatain. Qul a'udhu birabbil falaq wa qul a'udhu birabbin nas. Jangan sekedar baca, tetapi dihayati, ditadaburi, dan diresapi. Makanya disinilah pentingnya kita belajar tafsir. Ketika kita membaca, oh ini maknanya yang saya baca. Sehingga hadirlah hati kita ketika kita membaca ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala. Baik. Ini jamaah sekalian kaum muslimin wal muslimat, barakallahu fikum, ya tafsir secara ringkas dari keterangan para ulama tafsir terkait dengan surah Al-Falaq. Adapun keterangan dari Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah ta'ala, insyaallah ta'ala kita akan baca ya satu kali pertemuan ini. InsyaAllah ta'ala kita akan baca keterangan dari Syekh Abdurrahman As-Sa'di terkait dengan surah Al-Falaq. Cukup sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.